Hai Pangers, sama sekali nih kita bisa ketemu lagi di podcast Do Times. Nah, bertemu lagi dengan aku, Kandes Kusnadi dari Duta PNJ Batch 3. Gimana nih, udah kangen belum Pangers sama aku? Karena kita kayaknya udah lama nih gak ketemu lagi ngobrol-ngobrol di podcast Do Times. Nah, teman-teman gak kerasa, udah 1 tahun Duta Kampus PNJ Batch 3 mengabdi dan bertugas selama menjadi duta. Dan sekarang kita telah hadirkan wajah-wajah baru dari Duta PNJ New Generation, yaitu Duta PNJ Batch 4. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bersama mereka untuk menggali lebih dalam apa sih yang membuat mereka dan membuat motivasi mereka untuk daftar di Duta PNJ. So, mari kita mulai untuk ngobrol-ngobrol sama Duta PNJ Best of the Best, Duta Favorit dan juga Duta Intelijensia. Nah, mari kenalan dulu. Ini udah ada Kenny, sudah ada Azhara dan juga ada Zara. Boleh mungkin kita kenalan dulu ya. Sebelum kita mulai mungkin dari Azna dulu nih. Boleh dari prodi apa, jurusannya? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Azhara Nuraini dari jurusan akuntansi prodi D4 Akuntansi Keuangan. Nah, di sini alhamdulillah aku diamanahkan untuk menjadi kategori Duta Best of the Best. Tapi aku nggak cuma sendiri nih, aku bareng sama partner aku, Jasa Nobel dari administrasi niaga yang mendapat kategori Best of the Best juga bareng aku. Oke, bersama Nobel ya? Iya. Boleh selanjutnya, Nur? Halo semuanya, aku Nofrianya dari jurusan Teknik Mesin, prodinya di 3 Teknik Mesin. Nah, alhamdulillah sekarang aku diamanahkan untuk mendapatkan Duta Favorit Batch 4 di tahun 2024 ini. Dan aku nggak sendiri, aku bersama partner aku yang mendapatkan Duta Favorit juga, yaitu adalah Teguh Muhammad Erlangga yang dari jurusan TIK. Oke. Kalau saudara Kenny? Oh iya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Ken Darren Cakraningrat, biasa panggil Ken atau Kenny. Aku dari jurusan administrasi niaga dan alhamdulillah di tahun 2024 ini pada ajang pemilihan Duta PNJ Batch 4 aku diamanahkan untuk mendapat penghargaan di kategori Duta Intelijensia. Dan aku nggak sendiri, untuk kategori ini aku memenangkan bersama partnerku yaitu Lutfia Hairunisa yang sama-sama dari jurusan administrasi niaga kebetulan. Oke, bisa. Oke, luar biasa. Dan inilah dia berarti wajah-wajah baru yang nanti akan meneruskan estafet kepemimpinan di Duta PNJ. Nah, kalau kita lihat Duta kan pasti kalian punya pandangan sendiri terhadap Duta PNJ tentunya, dari mulai kalian sebelum daftar, dari mulai kalian sebelum ada di dalam dan sekarang sudah ada di dalam Duta PNJ. Gimana pandangan kamu terkait Duta? Mungkin bisa dipaparkan dari Ken dulu. Kalau dari aku sendiri, menurutku Duta itu sebuah wadah di mana yang isinya tuh orang-orang keren semua. Semuanya tuh punya kemampuan intelektualitas yang bagus, kemampuan self-branding, public speaking, punya banyak soft skill yang bagus. Dan menurut aku Duta itu kayak representasi atau image dari kampus, di mana ya gimana pandangan orang terhadap kampus atau institusi, ya gimana pandangan orang terhadap kita juga. Kalau aku sih ngelihat Duta kayak gitu sih, Yas. Oke, berarti emang ternyata kan sudah banyak banget menggali soal Duta juga ya tentunya, dan melihat bahwa ini komunitas yang positif buat kalian bisa bertemu bareng-bareng. Betul. Kalau dari Asda ya? Kalau menurut aku itu Duta itu salah satu maksudnya sekelompok mahasiswa yang mungkin terpilih dari mahasiswa, ribuan mahasiswa yang ada di Politeknik Jakarta ini. Nah, terpilih untuk apa? Yang pastinya untuk menjadi wajah dari kampus kita nih. Selain dari jadi wajah dari kampus kita, itu dia juga sebagai seseorang atau sesosok yang menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa kampus ataupun di luar kampus. Nah, dari Duta ini juga kita bakal dilatih nih dari mulai profesional, terus dari mulai attitude kita dan cara kita mengembangkan diri kita sendiri. Jadi seperti itu sih kalau menurut aku. Oke, keren. Berarti kalau Asda sendiri memandangnya Duta itu sebagai wajah yang nanti akan mewakili teman-teman dari mahasiswa yang lain. Dan di luar kampus juga sih, gak cuma di dalam kampus. Ya, keren banget. Soalnya gimana? Kalau dari aku pas semua persis ya, kayak Ken juga, kayak Asna juga. Tapi kalau menurut aku Duta juga bukan cuma gelar aja, tapi di situ juga ada tanggung jawabnya yang kita harus amanahkan ya. Karena apalagi kita nih sekarang udah jadi Best of the Best, jadi Duta Favorit, dan kita jadi Duta Intelijensia. Tapi nggak cuma itu, kalau misalnya nanti kita untuk dari amanahnya itu, semua itu sama, semua itu setara. Jadi semuanya itu menurut aku nggak dari gelarnya aja, tapi dari semua apa yang diamanahkan itu pasti ada dari Duta kampusnya. Ya, berarti poin yang penting banget ini tadi Nur sampaikan bahwasanya kita juga ada tanggung jawab yang harus dilaksanain sebagai Duta PNJ, dan nanti mungkin kalian akan merasakan ketika nanti bertugas. Betul, Bang. Nah, mungkin kita mau flashback dulu ke belakang melihat
gimana aku mau gali proses kalian dari mulai sebelum daftar dan lain-lain gitu. Apa yang bikin kalian tuh termotivasi untuk daftar duta sebenarnya kalau menurut ibu? Oke, baik dari ya. Untuk dari motivasi aku sebenarnya udah termotivasi itu dari awal aku tingkat 1. Nah, sekarang kan aku udah tingkat 2 nih ya. Aku termotivasi dari awalnya tuh batch 2. Nah, batch 2 ini tuh yang bikin aku ada motivasi buat ikut dari duta. Nah, dari situ tuh kayak melihat di sana tuh keren banget, tampil di depan umum, di halayak umum dengan MC, terus juga dengan narasumber yang keren-keren banget. Nah, di situ terpacu buat aku bisa jadi duta favorit gitu. Nah, itu aku awalnya mulainya tuh karena pengen jadi duta favorit, ngeliat juga dari Kak Vidi gitu kan. Nah, pas lagi ya di momen batch 2 itu, aku merasa diri aku pengen banget di batch 3, tapi merasa diri aku belum pantas di batch 3, jadi aku terus menggali ilmu aku. Baik, aku ikut juga Kak dari luar kampus juga, aku Kita pernah ganti ya? Ikut juga. Jadi kayak bisa buat mengembangkan soft skill aku juga. Dan bisa alhamdulillahnya di duta batch 4 ini aku mulai gitu. Itu dari motivasi aku. Jadi kalau menurut awalnya tuh belum percaya, terus kayak memataskan diri dulu, mencoba di luar gitu ya. Melihat ke Vidi juga ya dari sehingga ini juga. keren banget dong. Kalau misalnya Azna gimana? Kalau aku sebenarnya dari yang open recruitment itu di awal-awal itu udah banyak sih teman-teman aku yang emang udah share ke aku kayak, Asna ini nih batch 4 udah open recruitment. Karena dari aku tuh udah ngomong ke banyak teman-teman aku dari waktu awal aku masuk kampus, itu aku bilang kalau misalnya tuh aku benar ingin banget masuk duta. Karena dari aku SMA pun aku punya sepupu di sini yang dimana dia itu duta batch 1. Nah, dia juga menyarankan aku untuk ikut duta karena itu salah satu organisasi yang katanya worth it. Jadi menurut aku, ya oke, aku mau ikut nih. Nah, jadi tuh aku tahu duta itu sebelum aku masuk kampus juga nih Kak. Jadi waktu aku kelas 11 SMA. Wah. Jadi aku udah tahu dan aku emang kayak, oke, harus masuk PA. Dan aku emang mau banget masuk PNJ kan. Nah, aku juga udah nyusun kalau misalnya aku mau ikut duta. Jadi ketika masuk pun aku tuh udah ngomong ke banyak orang kayak aku masuk duta aja deh, aku gak mau masuk himpunan atau apapun. Kayak aku kayak udah inisiatif, terus aku kayak udah setia banget nih udah mau ikut duta. Nah, sampai akhirnya ketika open recruitment teman-teman aku tuh udah yang nge-share, Asna ini udah open recruitment, ayo ikut kayak. Yaudah akhirnya aku ikut, dan yang bikin aku menginspirasi juga karena kegiatan-kegiatan di duta itu memang kayak bermanfaat banget kan. Ditambah tuh aku mau banget ningkatin public speaking aku di dunia di dunia. Ya, di mahasiswa kamu. Iya, di dunia terbuka seperti ini itu kan pasti public speaking kan penting. Jadi menurut aku dengan ikut duta aku bisa melatih skill tersebut seperti itu. Nanti kamu juga punya bekal berarti kan setelah jadi duta. Berarti Azna udah terinfluence soal duta PNJ dari masih SMA ya. Karena kita baru 3 tahun berdiri ya. Berarti kalian tahun sempat berarti ini tahun keempat kita akan berjalan. Semoga nanti Azna juga bisa menginspirasi ya teman-teman yang lain. Kalau kan gimana? Kalau aku awalnya tuh waktu baru masuk PNJ lagi PKKP, sempat kebetulan karena aku dari program studi MICE. Di MICE itu waktu batch 2 ada 2 kakak tingkat aku yang jadi duta. Ada Kak Syafa sama Kak Parabai. Nah, karena kebetulan aku tertarik banget sama semua fields yang related sama public speaking, Kak Parabai itu sempat jadi role model aku banget, terutama untuk MC dan lain-lain antara SMA. Iya, keren banget dan benar-benar bisa jadi contoh dan juga inspirasi gitu buat aku. Dan salah satu wadah yang dia pilih untuk mengembangkan skillnya, menambah jam terbang dan juga portofolionya adalah duta PNJ gitu. Nah, awalnya sih cuma penasaran aja ya, karena itu awalnya tuh cuma karena terinspirasi sama Kak Farah, terus kepo sama dutanya, tapi belum yang pengen banget untuk join. Lalu abis itu nggak sengaja aku ketemu satu orang, Kak Arsita, duta best of the best di batch 3. Kebetulan kita lomba bareng. Nah, waktu kita lomba bareng di Palembang itu dia ngomongin banyak banget tentang duta, dan waktu itu dia baru mau daftar ya, kebetulan aku juga diajak waktu itu untuk daftar. Cuman masih belum sepengen itu juga sebenarnya, masih kayak emang kenapa sih Kak aku harus daftar di duta gitu, emang apa daging yang kakak cari gitu dari duta gitu. Terus waktu dia menang Best of the Best, terus dia juga nge-share banyak kegiatannya, apa aja yang dilakuin di duta. Makin sering lah dia itu cerita-cerita ke aku ya, kayak kan di duta tuh kayak gini loh, gini. Terus dia juga tahu aku lagi mengembangkan portofolioku, terutama dalam role sebagai Master of Ceremony atau MC gitu. Dia bilang, ini wadah yang pas banget buat kamu Ken, kenapa kamu gak coba gini.
awalnya takut dan insecure juga karena tapi susah gak sih kak, soalnya kan isinya orang keren semua gitu, emang aku udah jadi apa, aku udah ngapain gitu. Terus kata Kak Arsita, udah gak apa-apa, percaya aja sama diri kamu, sama kualitas kamu, ikut aja gitu. Semua orang juga punya masa bertumbuhnya masing-masing, kata beliau gitu. Dan inspirasi lain yang bikin aku mau daftar duta juga itu anak AN. Karena kebetulan anak AN tuh banyak yang jadi duta. Salah satunya ya Anda. Tapi emang AN banyak. Iya kan? Di batch kita juga kayak I'm lebih banyak Iya, menguasai. Iya cukup dominan gitu ya. Kan kebetulan di AN juga tuh perbincangan atau nama Candias gitu, itu siapa sih yang gak kenal gitu, benar gak semuanya? Ya kan, siapa yang gak kenal Candias gitu, dan semuanya bilang Candias duta gitu. Dan kebetulan Candias juga sering MC kan, dan jadi salah satu inspirasi juga buat daftar duta gitu ceritanya. Ya berarti emang kan itu awalnya sebenarnya udah transfer udah apa ya kayaknya, cuma ya kayak masih mempertanyakan kenapa sih harus daftar duta gitu, apa yang membuat yakin, ternyata masih digali-gali dan akhirnya nemu dan mau kemulai sudah duta yang ternyata jadi duta intelijensi PNJ. Alhamdulillah, betul. Semoga nanti kalian bisa menemukan tempat belajar kalian masing-masing dan bisa bertumbuh. Yang benar tadi kata Arsita, semua punya timingnya dan bisa grow kapanpun itu, asal mereka nggak usah bikin susah. Kalau sekarang kan aku udah tahu nih basic kalian tuh dasar duta karena apa gitu ya. Sekarang kita mau balik cerita soal masa-masa grand final yang paling menegangkan tentunya. Kalau diingat-ingat kayaknya agak takut, terharu, campur rasanya aduk ya. Masih kerasa paniknya. Euphoria ini masih ada ya sebenarnya. Apa momen yang paling kalian ingat nih selama masa grand final, mulai dari karantina, wawancara dan lain-lain deh, pokoknya mulai dari kan dulu. Kalau yang paling membekas gitu kali ya, maksudnya yang paling susah untuk dilupain atau memorable itu waktu wawancara, karena aku sempat ragu untuk pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kebetulan di seleksi ini kita dikasih opsi untuk dipersilahkan maksudnya untuk menjawab pertanyaannya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya aku cukup percaya diri sama kemampuan bahasa Inggrisku, namun pada hari itu waktu aku datang ke ruangan itu aku melihat orang-orang udah sangat well prepared banget ya sebenarnya. Ada yang lagi baca esainya, ada yang lagi ngafalin materi tentang PNJ dan lain-lain, dan jujur itu agak membuat insecure ya ternyata. Betul banget, pressure kayak aku ngeliat orang sekitar aku kayak semua orang ya pressure maksudnya prepare banget ya gitu. Sebenarnya aku udah ngapain gitu, karena kebetulan juga H-1 sebelum wawancara itu aku ada praktek untuk insentif travel ke Bandung, satu prodi. Jadi nggak ada waktu untuk bikin esai, aku beneran bikin esai yang jam, dan kita kan kebetulan sampai kertas ya. Jadi bisa langsung disampaikan pas wawancara. Itu momen pertama yang paling aku nggak bisa lupai, tapi ternyata dapat golden ticket dari dari media. Itu yang bikin aku kayak oh ya Allah makasih, ternyata dibantu banget gitu, merasa sangat dibantu dan dimudahkan serta dilancarkan pas wawancara. Terus momen nggak terakhir sih sebenarnya banyak, tapi ini top 2-nya gitu ya. Top 2-nya itu adalah saat grand final, saat wawancara. Tanya jawab ya, Q&A. Saat Q&A, waktu itu kan salah satu jurinya ada Kak Giok ya dari Putri Indonesia. Di situ tuh itu momen yang paling gak aku lupain, karena ekspresi beliau sebagai seorang juri itu sama sekali tidak judging terhadap peserta. Alih-alih judging, di situ malah tatapan beliau tuh menenangkan, karena ketika aku lagi megang mikrofon aku agak sedikit grogi ya, dan mungkin beliau notice itu, tapi beliau tuh langsung senyum ke aku yang kayak tetap aja it's okay, pelan-pelan gitu, dengan bagi gesture kayak gitu. Ini gak sih guys? Bikin kita tekan dari atas panggung berarti. Betul banget. Aku langsung ngerasa kayak jurinya ini nih yang baik gitu. Udah gitu ngurang senyum juga, dan kebetulan dapat pertanyaannya dari Bapak Ketua Senat, dan sebenarnya itu pertanyaan yang di luar ekspektasi juga, karena aku mempelajari banyak materi tentang PNJ, tapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Senat ini agak di luar dari prediksiku dan dari yang aku pelajarin sih. Jadi kayak udahannya bersyukur banget, ternyata bisa ngejawabnya dengan lancar. Dan ternyata dapat favorit, dapat intelijensinya, berarti membuktikan jawabannya kan juga bagus saat itu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau misalnya baru gimana dok? Oke, jadi kalau dari aku yang masa-masa tegangnya di internal, sama juga tuh pas lagi di wawancaranya. Iya, semuanya berarti ternyata paniknya di Q&A ya. Iya, betul, wawancaranya itu pas lagi wawancara tuh dengan kayak hari dimana kita menentukan dari yang 59 orang yang lolos administrasi terus jadi ke 16 orang, itu benar kayak pressure itu kayak ya Allah gimana ini gitu kan, kayak wow aku harus berlawan sama teman-teman aku yang hebat-hebat juga. Yang mana pas lagi di sana tuh aku kan sesi 2 yang udah siang nih, udah terik,
udah panas juga, terus ngeliat teman-teman yang udah pada hebat-hebat banget, yang udah tahu apa yang mau disiapin, apa yang mau dijawab tentang PNJ dan sebagainya, itu benar kayak bikin aku tegang banget. Tapi untungnya ada yang nenangin aku, yaitu Mas Dika malah kasih banyak, dia udah nenangin aku banget. Itu beneran tenangnya tuh sampai beneran, oh alhamdulillah, oke, tenang, kita pas lagi masuk ke ruang wawancaranya itu, ketemu sama 3 juri, deg-degan lagi sih. Ada angin segar sebentar ya berarti ya? Iya. Betul banget, jadi deg-degan lagi. Terus pas lagi udah melewati semuanya, aku merasa aku lolos gak ya benar. Terus lagi pulang dimana tuh di hari itu juga aku lagi ulang tahun. Wah, spesial lah berarti ya. Tapi di hari menegangkan banget, di hari senang tapi hari menegangkan juga. Itu kayak beneran ke pressure banget. Aku nggak tahu sih beneran lolos atau enggaknya. Ya udah, kita lihat nanti aja deh gimana pengumumannya. Terus alhamdulillahnya Kahim aku yang ngasih tahu aku kalau misalnya aku tuh lolos masuk ke top 16 ya. Ada 16. Alhamdulillah lolos dan jadi perwakilan dari jurusan teknik mesin. Itu aku bersyukur banget. Padahal awal dia tuh udah kayak nggak tahu lolos atau nggak, kayak udah ikhlas aja lah gitu ya, udah ikhlas aja. Terus alhamdulillahnya lolos. Terus udah melewati masa-masa tegang itu. Pas lagi karantina, aku suka banget di karantina. Itu beneran yang momen paling aku suka karena memang basic aku tuh ada di sana di karantina, kayak nari, modeling, itu aku udah punya basic di sana. Terus jadi kayak alhamdulillah aku lebih enak jalannya. Nah pas lagi grand final juga sama juga kayak Ken, yang mana masa tegangnya itu diwawancara dari awal. Oh iya bener Q&A. Nah itu masa tegangnya dari yang mana pas lagi di Q&A itu kita menjawab semua pertanyaan 18 itu yang 18 yang harus kita persiapkan, dan satu ini tuh benar yang menentukan nanti kita gimana di depannya. Kita benar kayak pressure juga gitu ya, insya Allah banget. Tapi alhamdulillahnya dukungan dari orang tua, doanya dari orang tua di rumah, walaupun gak datang ke grand final, itu yang bikin hati tenang juga sih. Sama the power of Al-Waqiah dan juga salam ada ya cara-caranya tersendiri dari betul banget. Itu yang bikin tenang banget di hati gitu. Jadi pas lagi sampai masih di dalam hati tetap ngomong juga di depan nih, pas lagi kakak dia sih yang ngomong urut 10 boleh ambil nomornya itu. Oke, bismillah. Aku ngambil di nomor 3, kebetulan nomor 3 itu juga ulang tahun aku kan, jadi kayak aku ngambil nomor 3. Dan alhamdulillah juga aku mendapatkan dari pertanyaan dari Bu Wadia 3 itu yang aku kuasai juga, alhamdulillah gitu, insyaallah. Keren sekali. Sampai saat itu di hari itu di tanggal 13 aku beneran full dengan senyum, jadi kayak sepenuhnya happy banget. Aku bakal datang di Tokyo lagi sih, kayak seneng karena puas ya sama hasilnya. Akhirnya terbayarkan itu selama beberapa minggu. Betul. Itu pasangan itu jadi final. Kalau Aska? Kalau aku pasti sama nggak sih kayak dari mulai dari open recruitment sampai grand final, pasti tuh yang benar-benar paling membekas terus wawancara, terus pas di karantina ya super seru banget itu, terus sama di grand final yang super duper deg-degan. Sebenarnya hampir sama nggak sih? Nah terus di wawancara sama aku deg-degannya kayak aku ngeliat teman-teman yang bener kayak udah nyiapin, terus kayak udah dapat bocoran-bocoran soal kayak ini yang ditanya ini, sedangkan aku nggak tahu apa-apa. Terus di situ definisi aku juga belajar yang kebut semalam, kita semua tinggal sih semalam, terus kayak malam itu juga kita bikin esai, bener terpressure banget di hari itu. Tapi emang di situ kita dilatih mentalnya ya sebelum kita jadi duta sebenarnya. Setuju banget. Karena harus siap. Iya harus siap mau langsung maksudnya kayak tugas di hari itu juga emang harus selesai ya, sama kayak kita nanti menjalankan tugas untuk kedepannya kan pasti bakal dadakan entah gimana pun itu kita harus tetap jalanin sesuai tanggung jawab kita. Nah habis itu yang kedua itu ketika karantina. Menurut aku karantina awalnya aku mikir kayak aduh ini 7 hari bareng orang-orang yang benar-benar kayak pintar terus berprestasi, kayak aduh aku takut aku tuh nggak bisa berbaur awalnya begitu. Terus kayak ternyata benar-benar kayak aku nggak expect juga, ternyata definisi kayak semua orang-orang yang di sini tuh random semua dan bisa menerima kita semua tuh padanya. Dan iya terus keluarganya tuh ada banget. Terus ditambah kita kegiatannya seru ya kan, ya waktu itu ada tari, terus modeling, terus ada kelas juga gitu. Iya jadi kayak bener-bener kayak seru banget. Terus kita pulang nanti kita hangout makan bareng, jadi kayak wajar itu 7 hari yang kayak bener keluarganya tuh deket banget. Dan terus tuh ketika saat menuju ke grand final sama juga di Q&A-nya itu yang bikin deg-degan banget. Tapi alhamdulillahnya aku dapet pertanyaan yang lumayan bisa aku jawab, walaupun itu nggak masuk ke materi aku yang aku pelajarin gitu semalam. Tapi alhamdulillah tetap aku bisa jawab dan ya
Terus saya grand final aku selalu senyum karena emang nggak tahu kenapa aku juga nggak expect bisa mendapatkan kategori best of the best ini. Jadi kayak seneng banget sih ya, dan tahapan-tahapan selama aku menjadi finalis Duta PNJ itu spesial dan gak mungkin terlupakan sih. Iya, pastinya semua orang tuh punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Iya. Tuh, kalau aku sih sebenarnya tahun lalu sama pas grand final juga, itu juga emang bener-bener bikin panik sepanik-paniknya. Kayak udah berserah diri kepada Allah, kayak apapun hasilnya saya terima, yang penting hari ini selesai gitu. Setuju. Sama aku juga gitu, yang penting bisa jawab. Dan gak malu-maluin. Iya, Betul. dan Itu yang paling penting, gak mau malu. di sana kan kita buat supporters juga. Iya. Ya, ngecewain banget ya. Jadi pas aku sesi Kenny itu kayak langsung pelimbangan gitu ya. Dan nominasinya apa aja udah biarin lah, yang penting kita Jadi kelas ya. Nah, oke, itu kita udah gali lah ya, selesai. Kita tutup di sana cerita pada saat grand final. Sekarang kita mulai menatap ke depan. Oke. Oke. Gimana menurut kamu peran Duta Kampus nih nanti berjalan ke depan dan dalam membangun citra positif Duta dan juga citra positif PNJ, serta dalam prosesnya nih apa atau siapa yang menginspirasi kalian? Mungkin bisa dari Mbak gue. Oke, buat yang menginspirasi aku jadi kedepannya gimana gitu ya Kak. Yang menginspirasi aku untuk kedepannya kayak gimana itu tentunya dari keluarga dulu sih. Ya dari keluarga dulu yang menginspirasi aku buat kedepannya gimana. Aku pengen banget jadi duta. Aku pengen banget jadi duta, terus aku mau tampilin juga ke keluarga aku kalau misalnya aku benar bisa jadi duta, bisa mengembangkan soft skill aku di bidang public speaking gitu ya, di bidang yang bertemu sama teman-teman banyak orang penting gitu kan. Itu yang bikin aku bermotivasi, terinspirasi dari situ. Terus kemudian selain dari dukungan orang tua, aku juga semangat juga dari dukungan teman-teman aku, dosen aku yang menjadikan aku itu bisa jadi jadi duta mesin, bisa jadi duta mesin, bisa tampil depan halayak umum, itu yang terinspirasi aku banget juga. Terus kemudian aku mau tampilin di sana kalau misalnya aku tuh bisa mengembangkan soft skill aku, kayak misalnya di bidang public speaking aku itu aku bisa banget untuk tahu lah nanti di kedepannya mau ngapain, karena dari situ, dari duta itu aku kayak bisa termotivasi lagi untuk tumbuh terus ya. Tumbuh terus di sana kayak gitu. Oke. Karena berarti terinspirasi awal itu sama keluarga dulu ya, berarti asal sportif dan juga teman-teman. Kalau misalnya Azna, gimana nih? Menurut kamu peran Duta Kampus ini gimana dalam membangun citra positif dan siapa yang menginspirasi kami? Oke. Kalau menurut aku peran Duta itu benar-benar penting sih. Karena dengan Duta itu kita bisa meningkatkan rating diri kita sendiri dan rating kampus itu sendiri. Karena kan tadi dibilang kalau misalkan Duta itu sebagai kampus atau enggak sebagai akses dari kampus ke dunia luar. Nah, sebagai duta pastinya kita bakal memberikan promosi-promosi terhadap kampus kita yang positif dong pada dunia luar, sehingga dunia luar tuh bisa melihat bahwa PNJ itu wah ternyata sebagus ini. Terus kita bisa nunjukin juga prestasi-prestasi yang ada di Politeknik Jakarta dengan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa yang nanti mungkin kita bisa promosikan ke dunia luar. Nah, habis itu kalau untuk kalau untuk inspirasi, kalau untuk inspirasi aku mengikuti Duta juga karena itu lagi kembali kepada saudaraku, yaitu ada Kak Hani. Jadi Kak Hani ini benar-benar yang support aku dari awal. Aku kan jadi aktif gitu kan dunia modeling. Jadi dari dunia modeling tuh dia yang ngajak aku dunia modeling, dunia public speaking, dia ngajakin aku lomba. Kemudian dia yang mengasih evaluasi apa sih kesalahan gini dan lain sebagainya yang punya mentor ya. Iya, jadi kayak punya mentor. Dan ketika aku jadi duta pun, ketika aku jadi finalis benar-benar diatur bagaimana sikap kamu terhadap humas, bagaimana sikap kamu terhadap teman-teman yang lain. Jadi benar-benar kayak harus sopan dan pokoknya udah ditata banget kalau misalnya harus jadi duta tuh harus kayak gini. Nah, terus aku melihat Kak Hani juga ketika setelah menjadi duta PNJ itu benar-benar banyak banget hasilnya, dari mulai dia kepercayaan diri dia meningkat. Terus kan aku juga mau kan. Jadi menurut aku itu sih yang menginspirasi aku, jadi dari saudara aku sendiri. Oke, yang pernah juga jadi duta PNJ. Iya, that's satu. Kalau dari aku singkat aja, kalau dari aku tuh pandangan aku duta itu akan menjadi representasi kampus, key badge kampus, yang mana berarti kita dituntut untuk lebih menjaga batasan diri kita sendiri terhadap hal-hal yang mungkin tidak seharusnya atau tidak patut atau mungkin tidak baik untuk dilakukan, terutama di area kampus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa sebaik-baiknya, kayak gitu. Jadi mungkin
sebagai duta lebih banyak kontribusi yang harusnya bisa kita berikan gitu ya, baik ke masyarakat ataupun ke kampus dalam bentuk apapun, apalagi dengan gelar sebagai mahasiswa itu, contohnya prestasi akademik atau non akademik. Kayak harapannya duta itu bisa lebih menginspirasi banyak orang untuk bisa ngasih kontribusi itu dengan kitanya dulu yang mulai. Contohnya apa? Contohnya kita bisa ikut perlombaan-perlombaan yang sebenarnya dari kampus tuh nge-encourage kita banget kan, kayak ada info lomba ini, silahkan bagi yang berminat boleh ikut. Dari yang seperti itu dulu, once kita menang itu kan bakal menginspirasi orang lain, kayak oh orang itu keren banget bisa menang lomba, dan setelah menang lomba dapat apresiasi. Dan yang aku lihat juga kampus tuh benar-benar mengapresiasi mahasiswanya yang memang berusaha untuk memberikan prestasi untuk kampus gitu. Kayak juga kita dikasih potongan UKT kalau kita pernah menang lomba yang mungkin disesuaikan ya dengan diktator lombanya, baik itu tingkatan provinsi, nasional ataupun internasional, seperti itu dan lain-lainnya. Jadi lebih ke peran duta terhadap kampus, lebih ke itu sih ya menurutku. Jadi representasi, jadi image yang baik, contoh yang baik, dan juga harus inspiratif juga untuk masyarakat kampusnya. Kalau inspirasinya siapa? Balik lagi ke yang awal, yang udah gue mention, yaitu Kak Arsita. Jadi Kak Arsita itu selain menginspirasi aku, karena aku ngeliat dia benar-benar contoh yang baik banget sebagai duta. Dia mahasiswa berprestasi juga, pernah menang banyak lomba, terus IP-nya pernah sempurna beberapa kali, dan itu kan menjadi contoh yang baik banget ya kayak pastinya beliau punya time management yang bagus, terus punya bakat di luar akademiknya yang dibuktikan dengan prestasi-prestasinya dia saat lomba, bahkan kewajiban secara akademiknya juga tidak ditinggalkan, dan dia tidak hanya menjadi inspirasi buat aku, tapi kebetulan juga jadi mentor buat aku waktu daftar di Duta PNJ Batch 4 ini, kayak gitu. Oke, nah berarti keren banget nih yang udah inspirasi kalian. Dan mungkin setelah kalian cerita soal momen haru dan juga perjuangannya selama perjalanan jadi duta, kan menurut gue for me duta itu bukan cuma sekedar title, bukan cuma sekedar gelar, betul, atau sekedar selekar biasa yang kalian kenakan gitu, tapi lebih dari itu. Nah, gimana kalian menggambarkan komitmen dan juga dedikasi kalian nanti kepada duta, dan apa ya, gimana kalian mengimplementasikan kontribusi kalian itu sebagai duta ke PNJ? Seperti itu, mungkin bisa dari Azlan dulu. Oke, yang pasti aku lakukan, pastinya kan ini kita pasti bakal banyak tugas kan, dan pasti bakal dikasih tugas. Nah, sebagai duta, kita tuh pasti memiliki tanggung jawab yang penuh. Nah, otomatis kita tuh harus bertanggung jawab nih atas nanti yang tugas nanti yang akan diberikan. Nah, untuk apa sih kontribusi aku sebagai duta? Mungkin aku bisa, selain bertanggung jawab yang penuh, aku bakal mengaktifkan sosial media duta, mungkin nggak cuma di Instagram doang nggak sih, di TikTok juga, terus di LinkedIn juga, karena itu membantu untuk dunia luar melihat, wah ternyata Duta PNJ ini aktif banget gitu. Setuju. Kayak gitu sih. Ditambah aku dari divisi content creator, jadi alhamdulillah bisa lah aku untuk menghandle itu semua. Seperti pengabdiannya di sana jalur konten gitu. Bakal nekenin di konten itu. Kalau Don berarti mau lebih fokus di mana untuk, kalau misalnya Azna kan berarti lewat jalur-jalur konten lah istilahnya. Kalau Don lewat mana? Kalau kebetulan aku sekarang di divisi kewirausahaan ya, jadi kayak aku mau ngembangin kalau misalnya nanti dari produk-produk PNJ itu kita bakal aktif lagi, terus juga kita bakal promosiin juga produk-produk PNJ ke luar sana gitu. Kalau aku dari situ dan. Oke, menarik ya. Mungkin berarti kalian sudah punya rencananya sendiri untuk nanti mengabdi seperti apa, yang berarti dijalankan dengan baik aja gitu kalau saran dari aku. Nah, kalau ngomongin duta kan pasti harus kalian tuh punya rencana jangka panjangnya, jangka pendeknya seperti apa, dengan wujudnya adalah program kerja atau program atau agenda-agenda yang mau kalian laksanakan gitu. Nah, program apa aja yang udah kalian diskusiin rame-rame untuk jadi nanti duta gitu? Boleh dari Kak. Jadi kalau dari aku, karena kebetulan aku di public relations, kita ingin memperbaiki kerjasama CS. Karena yang kita harapkan role Duta PNJ ini tidak hanya menjadi representasi dalam skala yang kecil, tapi kita ingin skala yang lebih besar. Jadi kita mau reach pihak-pihak yang lebih banyak, promosi kampus sebanyak-banyaknya kayak dengan Duta SMA atau mungkin dengan MPK OSIS di SMA, supaya jangkauan pengetahuan tentang PNJ di orang di luar kampus itu lebih luas lagi. Itu yang pertama. Sama yang kedua ini, aku ingin lebih banyak berkontribusi untuk bantu teman-teman aku yang ada di Duta untuk punya self brandingnya mereka masing-masing. Kita ada program inkubasi LinkedIn untuk professional self branding, dan juga kita mau bikin portofolio Duta per individunya, kayak udah pernah ngapain aja dan lain sebagainya, biar kelihatan bahwa oh ini loh Duta, karena itu Duta jadi udah pernah ini gitu.
Karena aku juga yakin sebenarnya kualitas dari anak-anak duta itu udah nggak perlu diragukan lagi. Cuma kadang ya kurang promosinya aja ya kan ya. Itu dia. Ini salah satu wujud untuk kita bisa mempromosikan bahwasanya ini loh kita tuh punya ini, bisa ini, dan orang-orang juga bisa memanfaatkan nantinya dan bisa belajar juga bareng-bareng gitu. Betul. Dan aku juga tadi senang banget ketika ada program inkubasi dan lain-lain gitu. Jadi kita emang kalian di Duta ini bisa sama-sama belajar semuanya, nggak yang satu tinggi, yang satu rendah, yang satu ditinggal belajar gitu. Itu menurutku adalah kolaborasi yang baik banget gitu. Karena kan seperti yang teman-teman tahu juga, Duta PNJ punya tagline kolaborasi, ciptakan kontribusi. Ya keren banget. Pokoknya apapun program kalian nanti, aku berharap semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan bisa bermanfaat buat semuanya. Dan amanah sih itu yang paling penting. Ya itu paling penting. Betul, aku tuh penasaran deh, karena itu selain ikut Duta, ikut komunitas atau organisasi lain di luar ataupun di dalam kampus. Ikut sih. Ikut. Kalau aku sebenarnya di kampus tuh nggak yang ikut himpunan BEM atau apapun. Kepanitiaan pun aku juga ikut. Jadi benar-benar fokus di Duta. Kalau di kampus ya aku. Nah tapi aku benar-benar lumayan aktif di luar kampus. Nah aku tuh biasanya aktifnya tuh di bidang modeling. Jadi aku kan alhamdulillah kemarin ditetapkan sebagai winner Putri Inspirasi, yang dimana aku udah nyiapin beberapa program dari mulai aku ngadain workshop kayak catwalk gratis, kemudian public speaking gratis, kemudian aku juga ngajar modeling kepada ya teman-teman banyak, terus aku juga ngadain bantuan sosial kepada orang lain. Jadi aku lebih fokus ke dunia luar di modeling dan kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Pengabdian di beauty pageant di luar berarti sudah pengalaman. Kalau ada gimana? Kalau aku sendiri kemarin ya waktu itu pas lagi di batch 3 juga aku aktifnya di situ. Nah kalau saat ini aku aktifnya di organisasi di dalam kampus, yaitu di mobil listrik. Oh di KSM mobil listrik? Iya mobil listrik. Karena aku kan di bidang teknik mesin ya. Dan aku kan sebelumnya kan di MAN yang belum sama sekali ada basic teknik mesinnya. Nah aku mau belajar gak cuma di bangku kampus aja, jadi mau di organisasi KSM itu buat pemodal ilmu di bidang teknik mesin juga. Tapi gak menutup kemungkinan aku juga akan aktif di Duta ini. Oh, kan. Ya bang, kayak KSM juga salah satu yang kita punya di PNJ gitu ya, buat teman-teman mahasiswa bisa belajar dan kembangin sesuai minatnya masing-masing. Setuju. Kalau Kenny? Kalau aku sendiri kebetulan sekarang lagi menjabat jadi presiden di Polytechnic English Club. Aku bikin beberapa program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa di PNJ. Dan kita membagi menjadi beberapa divisi, ada speech, debate, newscasting, ada English, ada regular practice juga, dan ada project management juga. Jadi bisa milih sesuai bakat yang mereka mau, tapi masih linear sama bahasa Inggris dan kemampuan mereka terkait bahasa Inggris. Sisanya lebih aktif di prodi aja sih, karena kalau di MAI sendiri kebetulan lagi banyak event dan juga lomba ya, kayak gitu. Oke. Berarti kalau camp kita udah mungkin nggak perlu diragukan lagi kemampuan bahasa Inggrisnya udah luar biasa. Kita semua harus belajar sama. Kita sih juga masih belajar Pak. Ya kita belajar bareng-bareng. Oke, last question. Ini kita sampai pertanyaan terakhir. What is your wish atau pesan atau harapan kalian untuk Duta PNJ batch 4? Mungkin boleh dari Chen dulu. Kalau dari aku, wish-nya untuk Duta PNJ mungkin semoga bisa lebih banyak lagi sinergi yang kita bangun bersama UKM, KSM, BO, atau mungkin MA, atau semua ormawa IKM yang ada di PNJ. Jadi kita bisa gerak bareng-bareng gitu. Lebih banyak kerjasama yang bisa dilakukan, dan juga bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap citra baik dari institusi atau Politeknik Negeri Jakarta itu sendiri. Menurutku dua wish aku itu insya Allah udah representatif ya sama semua yang akan kita lakukan, dan keinginan serta doa-doa baik untuk Duta PNJ dan juga Duta PNJ batch 4 spesifik. Kayak gitu kalau dari silakan kalau dari Azbar. Kalau aku wishing aku terhadap Duta batch 4 ini, pastinya aku berharap banget kawan-kawan atau teman-teman yang ada di Duta batch 4 ini bisa menginspirasi mahasiswa di PNJ maupun di luar PNJ. Nah, dengan prestasi-prestasi yang udah kita miliki itu bisa banget kita kembangin dan kita bisa presentasiin ke mahasiswa-mahasiswa di Jakarta. Selain itu, aku berharap banget semoga program kita yang udah kita list, yang udah kita rancang, itu semua insya Allah semoga bisa terjalankan dengan lurus. Dan aku berharap juga kita bisa dimudahkan untuk berhubungan baik dengan instansi-instansi yang tadi udah dibilang. Pakaian untuk lebih terkait atau berhubungan baik dengan duta-duta yang mungkin gak cuma Duta PNJ, ada duta dari kampus lain. Jadi kalau kan lebih fokusnya kita bisa harapannya tuh berkolaborasi sama di internal kampus. Azza juga bisa berkolaborasi dengan
duta-duta lain nih, kita bisa sama-sama growing bareng dan belajar dari mereka. Kalau misalnya dari lu, Kalau dari aku sendiri buat duta PNJ Batch 4 ini, kan kalau misalnya tadi kan dari luar kampus terus juga kalau misalnya asli dari duta kampus, kalau aku pengennya kita semua growing bareng-bareng sama Batch 4 ini, kita sama-sama bisa sebelum kita representasi kepada orang lain, kita harus sama-sama membangun diri juga buat diri kita sendiri juga. Dan aku berharap banget untuk Batch 4 ini kita semua utuh, kita semua bareng-bareng terus sampai nanti di grand final Batch 5 juga. Amin. dan pastinya kalau misalnya kalian nanti nonton lagi video ini, kalian akan lihat ketika kalian nanti grand final Batch 5 ya, kalian akan lihat diri kalian yang berbeda pastinya, sudah dengan pengalaman baru, cerita-cerita baru, Insya Allah. kualitas-kualitas baru juga. Ya mungkin itu harapan-harapan kalian menutup perbincangan kita pada hari ini yang sangat indah ini di tempat yang juga luar biasa di ruang multimedia perpustakaan PNJ. Kalau teman-teman penasaran bisa banget datang ya nanti ke ruang multimedia di PNJ, banyak banget fasilitasnya ada di sini. Nah teman-teman makasih banyak udah sharing-sharing bersama di podcast kita kali ini. Terima kasih, next time kalian akan duduk di kursi ini untuk jadi host ya. Oke. Disiapkan saja. Dan mungkin boleh di-share Instagram atau misalnya medsos kalian, siapa tahu ada endorsean masuk kan. Oh, boleh banget. Buat yang mau connect atau mau misalkan mau kenalan atau mau ngobrol, mungkin bisa hubungin aku lewat Instagram @kenny_cakradingrat. Kalau calon duta Batch 5 nih boleh share. Ya, mau nanya-nanya juga boleh, silakan. Kalau untuk aku, teman-teman yang mau nanya lebih tentang duta atau tentang cara masuk PNJ ataupun apapun, bisa banget teman-teman langsung connect ke Instagram aku Azahra Andini. Oke. Nah, kalau dari aku bisa banget nih buat teman-teman semua, baik dari batch 5 cup sebelumnya ya, setelahnya ya, itu boleh banget ketika aku kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya terkait duta atau yang lainnya, itu boleh banget langsung aja tag @nor gitu. Oke, luar biasa teman-teman, dan jangan lupa juga tentunya yang harus banget di follow adalah Instagram Politeknik Negeri Jakarta dan juga Duta PNJ serta YouTube-nya juga jangan lupa di subscribe. Ya baik PNJers semuanya, terima kasih sudah mau menonton terus podcast The Times. Semoga kalian terus nantiasa jadi penonton setia kita untuk kita membangun PNJ melalui YouTube-nya dan karya-karya lainnya ditunggu. Ya terima kasih, sekian dari kita. Bye-bye. Bye-bye.